mungkin 30% ya itu mereka adalah buruh di perusahaan. Betul. Minta cuti dia sulit. Ditambah lagi dengan diberikan cuti yang sulit 1 hari itu tidak selesai urusannya. Oleh karena itu, satu catatan kegiatan boter itu dilaksanakan pada hari libur. Jadi hari Sabtu sengaja kami lakukan itu. Kenapa? Karena kami pengen memfasilitasi juga saudara-saudara kita masyarakat Bekasi yang tadi tidak punya kesempatan di hari kerja biasa, kita laksanakan di hari libur, gitu. Oke, ini buat warga Kabupaten Bekasi, gitu ya. Kita sudah mewadahi, gitu ya, Pak ya, pelayanan langsung turun ke masyarakat karena kita sadar kalau misalnya warga kita tadi kebanyakan yang susah cuti, gitu. Kita hadir di hari Sabtu untuk melayani semua pelayanan yang dibutuhkan, gitu ya, Pak ya. Oke, Pak. Kalau misalnya kita mulai nanya lebih spesifik, Pak, tentang Botram ini, itu diadakannya berarti di kecamatan, Pak, atau di mana nih? Iya. Jadi awalnya memang kita fokus awal layar ini kita tempatnya di kecamatan. Artinya kecamatan itu boleh memilih lah tempatnya di mana. Karena memang tadi pesertanya juga banyak ya, sekitar 42 tenan kita yang hadir di sana, otomatis memerlukan tempat yang lebih luas. Itu. Nah ternyata ketika kita pada satu titik itu, kan di wilayah kecamatan ada desa yang terjauh ya. Mereka akhirnya mengadu juga ke kita gitu, Pak, kami kan jauh Pak dari tempat acara, tolonglah kami dikasih solusi. Akhirnya kami berpikir ada muncul namanya Botram Desa. Ya, jadi tetapi di dalam Botram Desa itu peserta yang hadir itu tidak sebanyak di Botram Kecamatan. Nah, kami berpendapat bahwa yang lebih urgent banget gitu ya. Yang pertama itu terkait dengan kami Dukcapil. Yang kedua di Snaker, karena kita masih ada anak-anak kita yang mau daftar bekerja itu kan ada bisa dulu kartu kuning ya namanya. Betul. Itu bisa dilayani langsung di situ. Kemudian juga kita bisa melihat lowongan kerja atau pasar kerja di situ bisa kelihatan di Dinas Tenaga Kerja. Dan berikutnya tadi KB, karena ini menyentuh juga masyarakat desa yang memang kalau ke rumah sakit harus berbayar segala macam, dan itu bisa dilayani dengan kegiatan yang ada di KB, Dinas Keluarga Berencana. Kemudian Bapenda, jadi masyarakat kan kalau bayar PBB itu harus ke bank, harus jauh. Bank itu tidak semua di desa ada. Oleh karena itu dengan hadirnya Bapenda, masyarakat dengan mudah membayar PBB. Yang ujungnya kan kita side effect-nya ada peningkatan pendapatan daerah ya di situ. Karena masyarakat tidak terlalu jauh. Kemudian juga masyarakat di Bapeda juga bisa memperbaiki SPPT-nya. Jadi kalau namanya salah, luasnya berbeda, bisa diperbaiki. Kemudian berikutnya udah 5, kemudian lagi ada dari Dukcapil, dari itu saya lupa ya, kalau nggak salah ada 9 ya. Jadi hal-hal yang sifatnya paling urgent dibutuhkan oleh masyarakat, kita buatkan namanya Botram Desa, betul. Kemudian terakhir kemarin nih Pak PJ yang baru juga, kita ini berpikir juga ada kepentingan anak-anak yang, jadi kalau kami melayani kartu identitas anak, ternyata golongan darah itu nggak ada, mereka nggak tahu. Kemudian saya ngegandeng PMI ya, anggota tuh PMI itu hadir terus di mana-mana, termasuk yang Botram Desa itu PMI. PMI itu bisa donor darah, bisa cek kolesterol, bisa cek asam urat, segala macam, bisa tes kesehatan. Kemudian semuanya nggak bayar gitu. Jadi masyarakat terbantu lah dengan kegiatan. Termasuk tadi bahwa untuk golongan darah itu, anak-anak itu ketika kita membuatkan kartu identitas anak ternyata juga masih kosong. Saya gandeng. Kemudian saya melihat Kecamatan Kadistik ya, ada 3 hal yang harus kita selesaikan di sekolah itu. Yang pertama adalah adanya kekerasan terhadap wanita atau juga pelecehan seksual dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang harus kita selesaikan juga adanya bullying ya, perundungan di ya malum lah. Kita juga ngalamin dulu sekolah ya, kalau ada yang pendek gitu, pendek kayak hitam gitu kan, ya, baik secara verbal maupun secara fisik ya, itu kadang-kadang bullying masih ada sampai hari ini. Yang ketiga adalah harus ada semacam upaya untuk memberikan pemahaman terhadap toleransi. Bekasi ini dikenal ketika beberapa kejadian kan di dunia internasional dianggap ada intoleransi di Bekasi. Nah oleh karena itu
tadi ada bullying, ada kekerasan terhadap anak perempuan atau seksual atau juga pelecehan seksual, kemudian ada intoleransi. Kemudian yang terakhir kan kita juga mendengar di kejadian di Kota Bekasi ya, adanya tawuran sampai meninggal berapa orang ya. Kami juga menggandeng dari Polres, DP3A ya, kemudian Dinas Kesehatan juga kita mintakan untuk memeriksa remaja putri kaitan dengan HB ya. Karena kalau anemia segera ditanggulangi. Jadi tadi muncul awalnya adalah botoran di kecamatan, kemudian muncul karena kebutuhan masyarakat yang tadi titiknya jauh tidak terlayani dengan muncul botoran desa. Kemudian dengan kepentingan anak-anak kita muncul namanya botoran sekolah. Jadi kenapa kita bawa nama botoran? Karena kita memang berkolaborasi ya. Nah, tertentu unit kerja atau instansi yang ikut di dalam kegiatan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan dari lokasi atau objek yang kita datangi. Jadi sekarang kita sudah memiliki 3 botoran. 3 botoran. Botoran kecamatan, botoran desa, dan botoran sekolah. Mudah-mudahan dari ketiganya ini bisa membantu masyarakat. Jadi yang pasti ketika kita tanya botoran kecamatan, kami ikut senang ya ketika masyarakat, aduh Pak, terima kasih kalau kami harus datang ke Pemda jauh, kemudian lama. Hari ini kami datang dan selesai. Itu ujungnya menjadi kebutuhan karena ada penghargaan. Pak, terima kasih kami dibantu. Pak, terima kasih kami dibantu. Nah, tadi kan salah satu poin manfaat dari pelayanan keliling dalam botoran itu ternyata juga memotong percaloan ya. Iya, betul. Nah, kemarin itu pernah ada kegiatan botoran desa di Tambun Selatan, ada bapak-bapak datang, kemudian dia mengurus akta kelahiran anaknya 2 apa 3 ya ternyata. Kenapa? Karena waktu itu dia dimintakan 750.000 oleh orang tertentu. Begitu dia datang dia nggak percaya. Pak, bener nggak bayar? Ya memang tidak bayar gitu, asal mereka datang langsung. Nah, inilah mungkin melalui podcast ini saya juga menghimbau kepada masyarakat, layanan admin itu tuh nggak ada yang bayar, asal datang langsung. Jadi kemungkinan mereka membayar itu bayar kepada orang yang dimintain bantuan ya, tetapi bagi kita di Dukcapil itu tidak ada, dan itu tidak boleh. Jadi kalau ada staf saya misalkan Dukcapil yang meminta itu pungli itu saya sudah komitmen sama mereka, akan kita berhentikan dia. Gitu. Jadi kenapa? Karena dalam undang-undang juga memang mengatakan bahwa ya tidak berbayar gitu istilahnya, tidak berbayar dan semuanya gratis, bahasanya gratis. Jadi botoran sekarang berkembang dan masyarakat sudah mulai mengenal istilah botoran, berkolaborasi terus melayani. Jadi botoran itu singkatan dari itu, dan mudah-mudahan di tahun 2025 mungkin kesediaan dari teman-teman dinas yang lain untuk bisa juga mengevaluasi di dalam kegiatan botoran 2024 kekurangannya apa, kemudian kira-kira manfaat yang diperoleh masyarakat seperti apa. Saya pikir begitu, dan kami sebenarnya sudah menyampaikan kepada teman-teman bahwa kehadiran dari perangkat daerah yang lain, dari instansi yang lain, itu bukan support dinas pendudukan, tidak. Tetapi mereka datang menyelenggarakan urusannya sendiri. Betul. Kami hanya memberikan ruangnya, kami memberikan panggungnya, silakan. Nggak bayar kok, tinggal datang gitu. Tendanya sudah disiapkan oleh Pak Camat, karena penyiapan sarana itu oleh kecamatan. Jadi kami berbagi tugas ya dalam kegiatan botoran. Nah, untuk botoran kecamatan, Dukcapil memang secara manajemen mengatur koordinasi siapa yang mau hadir kan gitu. Kemudian posisi tendanya di mana, panggungnya di mana gitu. Nah, kecamatan itu mempunyai tugas menyiapkan sarananya. Jadi tendanya, panggungnya, kemudian nanti aspek isi keseniannya. Ya. Jadi begini, di dalam botoran itu sendiri juga ada banyak manfaat ya. Maksudnya yang pertama adalah manfaat kesehatan. Kenapa? Karena sebelum acara dimulai ada senam paginya. Ya, Pak. Jadi di Spora itu pelatih senamnya hadir terus. Jadi masyarakat bisa hadir bersama-sama rekreasi bersenam pagi. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam kegiatan itu juga ada pemberian penghargaan, pemberian bantuan.
Dulu sebelum ada Botram mungkin hanya orang tertentu yang melihat ada penghargaan, Basnas memberikan bantuan usaha, Basnas memberikan bantuan, macam-macam lah program Basnas itu. Tetapi dengan adanya Botram, masyarakat bisa mengetahui, oh ya ternyata Basnas kok sering memberikan bantuan ya gitu. Kemudian penanganan stunting, bantuannya juga bisa kelihatan juga oleh masyarakat. Jadi ada panggung lah gitu ya untuk bisa disaksikan juga dalam rangka pemberian prestasi dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kita juga memberikan kesempatan kepada kesenian daerah ya. Jadi biar bagus juga gitu, bisa tampil juga di panggung. Kemudian yang tidak kalah penting adalah anak-anak. Jangan lupa anak-anak kita gitu sekolah itu tidak hanya belajar baca buku, belajar menulis. Ternyata dia macam-macam keterampilannya. Betul. Ada yang pandai menyanyi, pandai menari. Dan ini kan panggungnya ini jarang ada gitu. Oleh karena itu jangan latihan terus. Jadi ditampilkan juga karena di situ ditampilkan juga anak-anak menari gitu. Jadi kemudian juga berikutnya Botram itu juga ada aspek ekonomi sebenarnya. Saya agak terharu ya ketika ada tukang bakso tuh, Pak, baksonya Pak udah habis Pak lah. Kok habis? Ya Pak, ini terima kasih Pak, ada kegiatan begini saya biasanya sampai sore, sekarang jam 11 sudah habis. Kami semua istilahnya yang terlepas dari itu yang beli siapa ya, tetapi dampaknya positif gitu. Kemudian ada UMKM juga di sana, jadi ditampilkan UMKM yang ada, mudah-mudahan masyarakat juga bisa sekaligus juga bisa belanja di situ. Nah, kemudian juga ada poin yang sangat penting juga di dalam Botram itu, ada biasanya camat atau kepala desa menyiapkan Botram secara harfiah, makan bersama. Oh, baik. Nah, jadi lesehan gitu, Pak Bupati makan bersama. Apa tujuannya juga? Tujuannya juga menyaring atau juga menyerap aspirasi masyarakat. Jadi sambil makan, sambil bersantai, para kepala desa menyampaikan aspirasi, melaporkan kondisi daerahnya. Tapi sambil santai, tidak formal gitu, tidak formal. Kemudian kan jadi begini, di dalam proses perencanaan pembangunan itu kan ada dua, yang paling formal itu ada dua jalan ya. Yang pertama melalui musrenbang atau bottom up planningnya di situ. Melalui musrenbang desa, musrenbang kecamatan, baru musrenbang kabupaten. Kemudian juga mungkin pernah mendengar terkait dengan jaring asmaranya DPRD. Jadi aspirasi masyarakat itu lewat DPRD. Nah, saya mempunyai keyakinan dua jalur formal ini juga sudah bagus, tetapi ada mungkin yang tertinggal. Nah, inilah Botram ini mungkin bisa memberikan langsung ya informasi kepada Bupati, kemudian Bupati dengan perangkatnya ada Bapeda, dicatat oleh Bapeda. Mudah-mudahan ini juga bisa mengeliminir lah katakan yang tidak tercover di dalam musrenbang dan tidak tercover dalam jaring asmaranya DPRD. Nah, jadi itu saya pikir muatannya banyak ya. Dan saya bertanya beberapa teman-teman yang lain atau masyarakat, bermanfaat tidak kegiatan Botram gitu. Ternyata semuanya mengapresiasi itu bermanfaat gitu. Ya mudah-mudahan tadi, dan kami sudah bukan menghibahkan ya, tetapi ini sudah menjadi kebijakan pemerintah daerah. Tidak punya kami, bukan punya Dukcapil gitu. Sekarang sudah kita hibahkan lah istilahnya jadi penyebut. Jadi dinas manapun juga macam perpustakaan, arsip dan perpustakaan hadir terus dia ada yang mendongeng, ada yang ya kemarin di sekolah ada mendongeng, kemudian bawa buku dan sebagainya lah. Ya silakan, Botram punya Anda gitu. Bukan punya kami, tapi punya pemerintah. Dan ketika ada kegiatan yang memang nanti bersentuhan dengan masyarakat dalam kegiatan Botram, ya katakan saja bahwa kami melaksanakan dalam kegiatan Botram. Jadi sekali lagi bahwa kehadiran dari perangkat daerah bukan mensupport Dukcapil, bukan, tetapi dia melaksanakan urusan dan kewajibannya sendiri-sendiri. Hanya Dukcapil sebagai inisiasi awal memberikan ruang kepada kita semua, mengajak kepada semua tadi mengubah dari yang tadinya kalau lu mau silakan datang, tapi kita berubah menjadi ayo kita datang bersama-sama ke sana gitu. Oke, ini udah secara lengkap sekali ya Pak ya dijelaskan gitu ya, jadi nggak perlu tanya panjang lebar. Tapi mungkin pertanyaan saya gini Pak, berarti awalnya sebenarnya penggagas itu Dukcapil, tetapi ketika ini sudah melebar gitu ya, diserahkan ke Pemda, betul ya? Tetapkan keputusan Bupati, jadi pesertanya siapa, layanannya apa gitu. Ada omongan katanya tahun 2025 akan mandiri Pak Botram ya?
Itu maksudnya gimana, Pak? Nggak mandiri. Jadi Botram tetap seperti hari ini. Kita punya 3 kegiatan Botram tadi. Cuma memang kita berharap bahwa ya masing-masing mengevaluasi ya. Saya di dalam bayangan saya idealnya itu sarana layanan Botram sudah dipersiapkan dari, jadi ibarat orang mau manggung ya sudah alat-alat apa sudah alat perangnya sudah siap, jadi tinggal jadwal tanggal berapa berangkat dibuka. Botram kecamatan fasilitasnya disiapkan oleh kecamatan, Botram desa fasilitas disiapkan oleh desa gitu. Kemudian Botram sekolah ya menggunakan fasilitas yang ada di sekolah gitu. Di sekolah. Jadi nggak ada istilah mandiri itu, tapi masing-masing memang punya peran. Kayak tadi di Botram kecamatan itu desa mengumumkan kepada masyarakatnya. Termasuk kalau Botram desa itu kepala desa sebagai penanggung jawabnya, tetap kami yang mengkoordinasikan dengan siapa yang mau hadir di sananya gitu. Kemudian kita bersama-sama yang hadir gitu di sana, dan kita pengen semua dinas itu memprogramkan ya, bukan temporer dalam artian ikut nggak begitu gitu, tapi di kepalanya itu kan memang tadi bahwa ketika kita datang ke tengah masyarakat itu luar biasa ya, masyarakat begitu antusias. Ketika juga sudah mendapatkan haknya dengan mudah itu berterima kasihnya. Disitulah mungkin wujud dari kalau istilah saya bahwa ya lahirnya birokrasi hanya untuk melayani ke masyarakat gitu, seperti itu. Oke, baik ya Pak ya. Ini saya merinding karena langsung gitu ya, langsung dari kepala dinas ya yang ngeceritain Botram gitu. Botram. Karena awal saya tahu cuma ngeliat di kecamatan aja Pak, Botram apa Botram gitu kan, banyak orang-orang udah kumpul gitu ya. Sekarang langsung dari sumbernya gitu ya Pak ya. Oke Pak, kalau misalnya kita lihat Pak, berarti tadi kalau misalnya secara dirangkum berarti kita tuh ada 3 di kecamatan tuh paling besar ya gitu paling Pak besar, ya. betul. Di desa itu untuk yang urgent aja secara administrasi kayak tadi. Di sekolah pelayanan yang memang untuk ke siswanya gitu ya. Jadi benar-benar menyesuaikan tempatnya gitu ya. Dan kalau misalnya ini berarti yang ngebuat timeline-nya, jadwalnya itu tetap di Dukcapil ya Pak? Di Dukcapil. Cuma untuk penganggaran dan persiapan sarananya di kecamatan. Sesuai dengan lokusnya ya. Lokusnya. Kalau kecamatan di kecamatan, dialokasikan pembiayaannya di anggaran kecamatan. Kalau desa juga kita sudah meminta ke badan pemerintahan desa dan masyarakat itu untuk juknisnya itu muncul untuk pembiayaan Botram desa. Jadi gini, di tahun 2025 kita ada kegiatan Botram itu sebanyak 86 kali. Wah, mantap. 23 kecamatan. Kemudian kita mintakan 1 kecamatan 1 desa. Dari 23 desa berarti 46 ditambah 40 sekolah. Jadi jumlah totalnya sekitar 86 kegiatan Botram yang akan kita jadi 2025. Ya. Mudah-mudahan bisa memberikan. Dan alhamdulillah anak-anak kita yang tadi yang awalnya tidak tahu golongan darah, kan kita bisa bayangkan kalau jalik jangan sampai terjadi anak kita kekurangan darah. Kata paling tidak kan sekarang sudah mengetahui. Karena kalau pengalaman yang kami kita sudah 3 kali kegiatan Botram sekolah nih, itu dari 1.200 anak 1.000 anak belum tahu golongan darah ya di SMP itu. Kemudian dari 1.200 anak kurang lebih sekitar 600 anak belum memiliki kartu identitas anak. Jadi KB di situ. Kemudian tadi yang terkait dengan bullying, terkait dengan tawuran, kemudian narkoba, kami gandeng dari DP3A ya. Dari DP3 itu terkait dengan perlindungan anak ya. Kemudian kita juga dengan perlindungan anak daerah tuh juga hadir. Botram sekolah itu yang pertama sama layanan sifatnya administratif, kemudian layanan sifatnya informatif juga ya, karena ada juga anak-anak yang memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya juga, ini Pak namanya dinas apa, kemudian tugasnya apa, jadi dia banyak yang bertanya gitu. Kemudian di sana juga sama, anak-anak itu bisa tampil. Jadi sekolah kan kita minta yang disiapkan sederhana, ruangan sederhana juga ketika datang Pak Bupati segala macam ada timur dia bilang gitu ya. Nah, jadi anak-anak juga pada bisa nyanyi, ngeband, nari, rame gitu. Jadi di hari itu luar biasa, layanan jalan, rekreasinya juga ada. Jadi kami sebut dengan yang pertama administratif,
Yang keduanya adalah informatif dan kesehatan, yang ketiga rekreatif dari anak-anak untuk bisa tampil di situ. Nah, mudah-mudahan ya dengan adanya program sekolah itu kami berharap tadi kenakalan remaja bisa ketawuran ya, tawuran itu bisa paling tidak walaupun yang mengikuti terbatas misalkan 200 anak, paling tidak adalah warning ya dari kepolisian menjelaskan bahwa bla bla segala macam. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita juga pengen guru BK itu ya di sekolah itu bisa didampingi oleh psikolog gitu. Nah, jadi guru BP ya, guru BP istilahnya gitu. Itu kan dia tahu bagaimana menangani anak-anak kan dengan kemampuan yang ya dia punya ya. Tetapi dia kan tidak paham tentang psikologi anak. Nah, saya juga kemarin minta ke DP3 untuk bisa mendampingi ketika ada beberapa anak yang dalam catatan mungkin sekolah itu ada bandel-bandelan misalkan kayak gitu ya. Jadi ini juga penting itu. Kemudian berikutnya juga sekolah itu kan ada setiap tahun itu ada lomba adiwiyata ya, lomba sekolah lingkungan kalau tidak salah. Mereka juga meminta dari Dinas LH untuk bisa hadir pendampingan terhadap apa saja yang harus dipersiapkan gitu. Terus kemudian juga mungkin LH bisa melihat kira-kira apa sih yang bisa dibantu, kayak alat untuk proses sampah dan sebagainya lah. Itu sudah berjalan gitu. Jadi ternyata tadi kita menghubungkan dinas-dinas itu terhadap objek tertentu, dan insya Allah hasilnya mudah-mudahan bisa lebih maksimal gitu ya. Itu seperti itu. Oke, Botram berkolaborasi terus melayani ya. Semua dinas tadi targetnya bukan cuma orang tua aja, tetapi anak-anak ada loh. Betul. Botram sekolah gitu Pak. Sekolah. Ini inovasi yang menarik gitu Pak dari Disduk Capil gitu ya. Akhirnya bermanfaat karena tadi juga sudah diceritakan sampai tukang bakso tuh laku ya Pak, alhamdulillah. Gitu ya. Dagang-dagang itu laku ya, terharu ya Pak ya, karena akhirnya ada fasilitas gitu di mana masyarakat semua berkumpul untuk pelayanan gitu ya Pak ya. Pertanyaannya satu Pak, akhirnya dengan suksesnya Botram, kira-kira ada lagi nggak inovasi hebat nih Pak yang akan dikeluarkan kembali oleh Disduk Capil gitu, khusus untuk pelayanan? Ya, khusus Disduk Capil mungkin agak spesifik dan kita keluarkan lagi. Sekarang gini, kalau lihat trennya, layanan yang agak rendah itu layanan tentang akte kematian. Oke. Kami coba bekerja sama dengan rumah sakit ya. Kalau orang lahir, kenapa kalau akte kelahiran itu bagus? Karena memang kebutuhan terhadap akte kelahiran itu kan berlanjut seusia anak itu berkembang ya. Anak sekolah harus punya akta gini-gini. Tapi ketika orang meninggal, ya maaf, kalau sudah dimakamin ya sudah saja gitu. Ya, kecuali memang orang yang bersoalan kaitan dengan waris, kaitan dengan pengadilan baru itu. Nah, oleh karena itu kami berpikir bahwa ini perlu ada langkah-langkah. Ya, kemungkinan nanti Dukcapil itu ada. Jadi gini, kalau selama ini masyarakat tadi datang walaupun juga tempat kita sudah dekatkan juga ternyata juga banyak persoalan ada juga yang nggak melaporkan ya. Nah, besok ini kita pengen kayak semacam bottom panik gitu. Jadi orang kalau ada yang meninggal itu tinggal ada aplikasinya Pijit itu, kemudian masuk ke kita konfirmasi, kemudian kita datang ke rumahnya itu. Oh, oke. Nah, jadi langsung di situ misalkan dikonfirmasi dulu alamatnya di mana. Kemudian tolong siapkan ini. Nanti kita datang sekaligus diselesaikan di rumah situ. Rencananya gitu. Karena memang tadi kita melihat trennya yang kurang itu pengurusan akte kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga akan mendorong kemungkinannya aparat Dukcapil akan berkantor di desa selama seminggu atau 2 minggu. Oke. Jadi nanti kenapa kita akan melayani namanya penduduk rentan ya. Siapa itu? Yang pertama orang lansia. Yang mungkin dia jangankan jauh ke kantor kecamatan layanan. Jalan di depan rumah saja nggak bisa, tapi haknya mempunyai KTP, belum direkam, itu kewajiban kita untuk kita datangi. Yang kedua, maaf sekali lagi, terkadang tidak ada orang tua yang berharap anaknya ada kekurangan ketika dilahirkan. Tetapi faktanya memang ada anak-anak kita yang kurang sempurna ya, yang biasa disebut dengan difabel. Nah, bagi orang tua itu seakan-akan itu adalah
aib ya, untuk aduh dibawa kemana itu kadang nggak mau dibawa lah segala macam. Nah, oleh karena itu terhadap anak-anak yang seperti itu kan juga ke depan membutuhkan layanan yang lain. Sedangkan basic layanan itu adalah kependudukan. Makanya namanya layanan kependudukan disebut dasar layanan. Kalau yang lain layanan dasar, kalau kami dasar layanan. Karena orang tidak akan bisa mengurus layanan yang lain kalau dia belum memiliki KTP. Nah, persoalannya ketika anak tadi disebut, maaf orang tuanya menganggap itu aib, dia tidak boleh ditampilkan segala macam, padahal dia butuh layanan ke depannya gitu. Apa dia sakit butuh BPJS, itu butuh KTP. Nah, ini kan kita datang juga ke rumahnya. Kemudian tiga kala pentingnya adalah, yang ketiga adalah orang sakit gitu, orang tua yang sakit, stroke segala macam kan nggak mungkin dia datang. Nah, kami akan jemput juga ke sana, akan kita datang dengan alat rekamnya, dengan layanannya gitu. Dan yang terakhir itu terkait dengan ODGJ tadi ya, iya. Jadi ada beberapa tempat kan di Bekasi juga yang tempat penampungan ya, tempat penampungan. Karena kalau di jalan-jalan mengeri juga. Nah, jadi yang pasti mereka harus terdaftar oleh kita gitu, karena memang tadi secara dia penduduk kita gitu. Tentu kalau dia juga posisinya di tempat penampungan kayak begitu kan, dia juga butuh layanan yang lain ya, fasilitas dari negara, dan tentu basicnya adalah harus punya basic kependudukan dulu. Kira-kira dua hal itu mungkin ke depan kita. Itu juga cukup Pak, inovasi yang sangat cemerlang gitu ya. Karena tadi kita tahu masyarakat kita itu ada beberapa mempunyai kebutuhan khusus. Betul gitu. Ya, diwabel kebutuhan khusus. Betul. Jadinya itu tempat untuk tadi ya disebut lagi hadir gitu ya, untuk memfasilitasi masyarakat kita yang seperti itu. Betul. Gitu ya, Pak. Itu inovasi yang menarik banget. Semoga bisa terjalan dengan baik. Amin. Bapak, kita udah ngobrol tentang Botram, juga tentang Bapak background seorang PNS yang memang full ya Pak, ilmu pemerintahan ya Pak. Ya. Mengabdi gitu ya, melayani gitu ya. Dan tahun ini Pak, kita juga ada CPNS ya Pak, kita akan menghadirkan juga PNS baru gitu kan. Dan mungkin sebelum ditutup Mbak, dengan berbagai perjalanan Bapak, pengalaman inovasi di kepemerintahan Pak, ada nggak Pak pesan untuk adik-adik kita, untuk teman-teman kita, calon-calon PNS yang akan meneruskan Kabupaten Bekasi khususnya? Iya, baik ya, tentu kan semua kan ada siklus ya. Betul. Dari lahir sampai dengan mati, sama di pegawai juga, di dalam karier mutasi pegawai itu, semenjak pegawai diangkat atau dilahirkan sampai dengan pegawai pensiun, itu siklusnya gitu. Dan itu satu keniscayaan, tidak bisa dihindari. Saya nanti dulu umur saya nggak mau nambah, nggak bisa ya. Tentu kalau dasar pengalaman saya bahwa yang pertama bagi teman-teman para PNS dulu ya, PNS dulu yang masih pada muda ya, haruslah berpikir untuk meraih jabatan yang paling tinggi. Tentu memang tidak dalam konteks jabatannya, tetapi ketika kita pengen berkiprah ke yang lebih besar, alangkah lebih mudah kalau kita juga memiliki wewenang dan tanggung jawab gitu. Jadi bagi semua PNS, berpikirlah untuk memberikan kontribusi yang lebih besar itu ya, tentu mungkin pengen meraih jabatan ya, barangkali boleh-boleh sah-sah saja, karena memang kita masuk jabatan karir, kita juga pengen menempuh karir tertinggi di dalam jabatan karir itu ya. Kemudian yang kedua bahwa ya saya pengen memberikan pandangan bahwa PNS itu banyak gitu, tetapi ketika bicara jabatan itu kan, bicara kepercayaan itu kan terbatas ya. Oleh karena itu kita harus ada pembeda dari yang lain. Tentu pembeda adalah hal yang kebaikan dan katakanlah pengetahuan, baik knowledge maupun skill ya, katakan itu. Dan paling utamanya adalah integritas. Jadi dua hal yang menimbulkan kepercayaan itu, yang pertama adalah integritas. Jadi kita harus tanggung jawab, harus disiplin, harus jujur gitu loh. Kemudian yang keduanya apa? Yang keduanya adalah keahlian, kemampuan atau kualitas keahlian gitu ya. Jadi dua hal itu. Jadi yang pertama adalah tanggung jawabnya bagus, yang keduanya adalah kompetensinya juga bagus. Jadi jangan juga kita sama rombongan yang lain kalau kita pengen memiliki pembeda ya, tadi punya jabatan yang berbeda. Dan saya yakin ke depan siapapun juga pemimpinannya pasti membutuhkan orang-orang yang memang mempunyai kualifikasi dan kemampuan ya untuk bisa membantu menyelesaikan tugas-tugas pimpinan.
Kepada yang sebentar lagi mau tes itu, kalau tidak salah di Bekasi itu tidak menerima CPNS, tetapi P3K ya. Bagi teman-teman kita yang memang sudah mengabdi di pemerintah daerah, ya tentu kalau saya dengar pemerintah daerah sudah mengalokasikan formasi yang luar biasa ya. Kabupaten Bekasi mungkin se-Indonesia paling besar ya, 10.000 kalau tidak salah. Tinggal barangkali teman-teman mempersiapkan diri gitulah. Jangan mentang-mentang sudah disiapkan formasinya tapi tidak serius ya, baik dalam konteks proses pendaftarannya maupun juga nanti dalam kegiatan tesnya gitu. Tapi saya yakin kalau ini sejalan, pemerintah daerah sudah menyiapkan formasinya gitu kan, sudah siap dengan pembiayaannya, ditambah lagi teman-teman yang akan mengikuti tes juga baik dari awal pendaftaran, bagaimana cara login segala macam, tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya sehingga nyambung gitu antara keinginan teman-teman untuk bisa menjadi P3K dan keinginan pemerintah daerah yang sudah mengalokasikan pembiayaannya. Kurang lebih seperti itu, dan selamat mengikuti tes, mudah-mudahan sukses semuanya. Amin. Integritas dan bertanggung jawab gitu Pak yang harus kita miliki. Integritas dan kompetensi. Kompetensinya jangan lupa gitu ya. Bapak Carwida, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi. Terima kasih Bapak untuk podcast hari ini gitu Pak. Menarik sekali gitu ya. Ya. Cerita. Sebagai closing statement saya sekali lagi bahwa Botram adalah sebagai sarana dari birokrasi untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi ingat kita semua bahwa adanya kita adalah semata-mata untuk bisa melayani kepada masyarakat, nggak lebih dari itu. Terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Kita tutup dulu. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa selalu untuk kalau misalnya kita tadi Botram udah disampaikan ya Pak ya, semuanya itu menjadi layanan kita kepada masyarakat, langsung turun gitu ya. Dan semoga teman-teman semua dapat memahami gitu Pak, mana manfaat yang didapatkan. Terima kasih Bapak terima kasih, terima kasih sama-sama. teman-teman semua, dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.